Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik. Hari ini kita akan kuliah ya mengenai obat anti kanker. Jadi sebenarnya di jadwal itu materinya ya sama mengenai kanker, cuman dalam bentuk kuliah tamunya. Untuk pelaksanaannya kami belum bisa memastikan karena belum ada informasi dari PJMK ya, karena PJMK-nya adalah dari Surabaya, Dokter Santi. Nah, untuk itu, agar nanti kita tidak ketinggalan, maka tetap saja materi ini saya berikan. Nah, suatu waktu jika ada host lecture atau kuliah tamu, nanti akan saya kabari untuk saudara bisa mengikutinya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Semoga di dalam pelaksanaannya kita diberikan kelancaran, kemudahan, serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelumnya memulai perkuliahan, saya informasikan kembali untuk praktikum kita laksanakan hari Rabu ya. Mungkin kita mulai lebih awal yaitu setengah 8 nanti sampai jam 10. Nah, kami sudah koordinasi dengan dokter Bodi. Jadi mata kuliah di dokter Bodi yang hari Rabu, penyuluhan atau apa saya kurang tahu ya. Nanti itu maju ke hari Selasa. Dan untuk praktikum kita akan mundur di hari Rabu ya, karena besok saya ada tugas untuk ini ya workshop kerjasama di Surabaya. Baik, kita akan membahas tentang obat-obat yang bisa digunakan sebagai anti kanker ya. Tapi yang perlu digarisbawahi sama dengan virus kemarin ya. Kalau untuk obat anti kanker ini juga masih kurang spesifik dan masih kurang memberikan terapi yang memuaskan. Intinya, di dalam suatu penyakit yang kita sebut kanker ini sering terjadi tidak hanya pada hewan, tetapi juga pada manusia. Mungkin lebih trennya ke manusia, ya, karena penyakit-penyakit ini menyebabkan kematian kalau tidak salah di dunia ini nomor 3 setelah jantung dan beberapa penyakit degeneratif. Nah, untuk itu ini menjadi penting saudara pelajari karena di hewan pun juga angka kejadiannya atau prevalensi dari kanker ini, penyakit kanker ini sangat tinggi juga. Mungkin saudara sering mengamati pada beberapa anjing dan kucing ya, banyak kanker mame dan lain sebagainya. Tetapi jarang ditemui pada beberapa hewan, contohnya adalah reptil ya. Reptil sangat jarang adanya laporan ya, bahkan sangat minim adanya laporan ditemukan adanya kanker. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan kanker. Di kanker ini sebenarnya kalau di dalam tubuh itu punya suatu mekanisme yang namanya apoptosis ya. Apoptosis itu adalah kemampuan dari sel untuk memusnahkan dirinya sendiri, self destruction ya. Jadi dia akan memusnahkan dirinya sendiri sebagai akibat apa? Sebagai akibat terjadinya penurunan fungsi ataupun lifetime. Nah, dari situ sel akan memusnahkan dirinya sendiri secara terprogram, maka disebutlah sebagai suatu apoptosis. Nah, kanker ini adalah suatu sel normal yang awalnya dia terus akan mengalami suatu mutasi ya. Dia mengalami mutasi dan dia tidak mengalami self destruction atau tidak mengalami apoptosis. Malah semakin bertambah banyak. Nah, karena semakin bertambah banyak, yang namanya sel ketika semakin bertambah banyak, maka akan membentuk suatu massa. Nah, massa kalau kecil mungkin tidak teramati, kalau sudah besar akan menimbulkan beberapa gejala klinis ya. Contohnya menyebabkan fungsi organ yang tempat ditumbuhnya kanker ini tidak menjalankan fungsinya dengan normal. Terjadi kebengkakan, terjadi radang, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadikan apa ya istilahnya kanker ini menyebabkan banyak gejala klinis yang dimunculkan dan itu gejala klinis yang
berakibat nantinya jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan kematian. Nah, sebenarnya kalau di dalam logika imunologi, saudara masih ingat mungkin ya, bahwa ada sistem humoral yang nantinya akan membasmi sel-sel yang istilahnya terinfeksi atau lain sebagainya. Nah, di sel kanker ini dia mampu istilahnya menyembunyikan diri atau menyamarkan dirinya seolah sel tersebut adalah sel normal atau sel sehat. Nah, ini yang mengakibatkan fungsi dari sistem humoral ya, pertahanan tubuh, baik itu neutrofil, eosinofil, dan lain sebagainya, itu tidak merespon adanya suatu patologis. Maka sel kanker ada pun dia tetap akan dianggap sebagai suatu sel yang normal. Nah, ini yang bahaya. Sama nanti dengan beberapa pengobatan itu kan berfokus dia pada sel-sel yang mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Kalau di imunologi dia akan tergerak karena adanya suatu kondisi di mana suatu sel yang rusak dia akan mengeluarkan signaling ya berupa senyawa-senyawa kimia, apakah itu sebuah interleukin atau sitokin dan lain sebagainya, yang itu akan dibaca untuk memicu adanya pergerakan dari sel-sel radang atau sel-sel yang menangan atau sel darah putih. Nah, dengan tidak adanya dikeluarkan signaling itu atau sinyal-sinyal kimia tersebut, maka kanker ini dianggapnya sebagai suatu sel normal. Nah, ini yang bahaya ya. Ini yang sulit ditangani. Nah, nanti ada beberapa perkembangan pengobatan mulai dari cara-cara klasikal ya, dengan cara obat dan lain sebagainya, dengan radioterapi, terus dengan operasi yang invasif dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat bagaimana untuk menanganinya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa bukan hanya pada manusia, pada hewan pun banyak terjadi kasus kejadian seperti ini. Bahkan saya waktu berkunjung kebetulan waktu di UPM ya, di UPM di Malaysia, di rumah sakitnya itu saya terheran. Herannya kenapa? Karena di sana ada satu polionkologi ya itu sudah banyak. Tapi kalau di rumah sakit hewan ada polionkologi ya saya baru menemui kemarin bahwa di sana itu mereka benar-benar melaksanakan tata cara untuk bagaimana menangani suatu kejadian kanker. Jadi di samping tindakan operatif ya untuk maintenance berikutnya agar tidak muncul kembali kanker tersebut, ya diterapi dengan kemoterapi ya, pelaksanaan kemoterapi di sana, radioterapi juga. Di samping itu ada sesi konsultasi bagaimana diet dari hewan tersebut sampai nantinya hewan tersebut bebas dari penyakit kanker. Nah, ini yang mungkin di Indonesia bisa ditiru nantinya, ada suatu poli khusus bahwa suatu penanganan kanker tidak bisa hanya dari tindakan operatif invasif saja, diambil kankernya, terus tidak di maintenance bagaimana kanker tersebut untuk tidak tumbuh kembali. Oke ya, nah ini salah satu contohnya kanker mame ya pada anjing, banyak terjadi pada anjing, terus kanker kulit, dan kanker kolon, dan lain sebagainya. Nanti saudara akan bisa menangani itu, saudara akan bisa melihat kejadian secara real ketika saudara sudah masuk ke dalam kelas klinik ataupun ke dalam koas. Baik, ini adalah suatu definisi umum dari suatu kanker, yaitu penyakit sel ya. Jadi bukan dari invasif dari luar. Nah, sebenarnya ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh ini ya, istilahnya oleh virus, itu kanker ini genetik. Faktor genetik biasanya kalau indukannya ini atau hewan tersebut pejantan atau betinanya itu ada yang
memiliki riwayat kanker, nah akan menyebabkan tingginya angka kemungkinan untuk munculnya penyakit kanker pada anaknya. Nah, tapi bukan berarti kita atau dari indukan yang tidak memiliki riwayat penyakit kanker itu secara keseluruhan bebas, bukan. Jadi sebenarnya karena kanker itu bisa diawali dari suatu sel normal, maka setiap orang pun atau setiap individu hewan itu memiliki kemungkinan untuk terjadinya penyakit kanker. Jadi jangan bangga karena hewan saya ini tidak ada riwayat penyakit kanker atau saya bukan anak dari bapak atau ibu yang ada riwayat penyakit kanker. Jangan bangga ya, karena penyakit kanker bisa diawali dari sebuah sel yang normal. Nah, apa yang menjadikan sebuah sel normal mengalami mutasi? Nah, pertama adalah pola hidup ya, pola hidup atau pola pemeliharaan kalau di hewan. Banyak kesalahan yang istilahnya terjadi ya pada proses pemeliharaan. Contoh, karena di dalam hanya untuk meningkatkan jumlah produksi daging secara cepat. Nah, ini yang harus diperhatikan nanti sebagai seorang dokter hewan, karena bahwa perubahan dari pola pemeliharaan yang kurang sesuai dan cenderung istilahnya tidak sesuai dengan nilai fisiologisnya akan menyebabkan induksi munculnya suatu penyakit. Nah, salah satunya penyakitnya adalah kanker. Ya, itu yang wajib kalian pahami. Terus makanan atau dari diet yang kita konsumsi. Nah, ini macam-macam ya, ada yang ngomong disebabkan oleh diet yang kurang seimbang ya. Seimbang berarti terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak lemak, ataupun terlalu banyak protein dan lain sebagainya. Maka kondisi pemilihan pakan nanti dipastikan untuk seimbang sehingga 3 kebutuhan pokok dari hewan itu bisa terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada kegagalan mekanisme pengaturan multifikasi. Jadi ya harusnya sel itu berhenti ya atau self destruction saat dia mengalami multifikasi yang berlebihan, diatur oleh tubuh atau mekanisme sel itu, tapi dia istilahnya balelo, istilahnya tidak melaksanakan instruksinya. Dia terus multifikasi dan nantinya menjadi sebuah mutasi baru yaitu berupa sel kanker. Nah, ini yang terjadi pada organisme multiseluler. Jadi kalau uniseluler atau bakteri dan lain sebagainya tidak ditemukan adanya kanker. Nah, ini gambaran dari sel kanker ya. Jadi kalau saudara melihat pada sel kanker macam-macam, sebenarnya sel kanker itu bisa ditemukan di paru-paru, bisa ditemukan di otak, bisa ditemukan di jantung, bisa ditemukan di payudara, kolon, bahkan saluran reproduksi dan lain sebagainya. Jadi setiap organ yang ada di tubuh kita yang penyusun utamanya itu terdiri dari sel, itu memiliki kemungkinan untuk terjadinya kanker. Nah, ini salah satu contohnya ya, sel kanker, dia dinamakan dengan MCV7 ya. Sel ini bisa menyebabkan kanker payudara ya. Ini awal dari proses mekanisme multiplikasi ya dari sel tersebut, sehingga ketika membelah secara berlebihan dia akan menyebabkan benjolan, massa dan lain sebagainya. Terus ada juga sel kolon ya, sel WIDR. Nah, ini sel kolon, ini merupakan sel kanker juga ya yang terjadi pada kolon. Terus ada sel HA, ada sel T47D. Nah, ini salah satu bentuk sel yang bisa teramati yang merupakan sel-sel penyebab kanker. Nah, di sel ini ingat bahwa awalnya bukan sebagai suatu sel dari luar, terus introduksi infektif seperti itu, tidak. Memang bisa diinfeksi secara buatannya. Contoh pada kejadian laboratorium. Contoh saudara, hewan tersebut normal,
ada suatu tikus mencit normal, terus saudara mau menginduksinya agar muncul adanya kanker, saudara bisa menambahkan DMBA ya, DMBA dengan estrogen. Setelah muncul kanker, saudara mencoba untuk menggunakan terapinya. Terapinya entah dari bahan ekstrak, entah bahan kombinasi obat, atau bahkan kombinasi obat dengan ekstrak. Nah, itu yang banyak dilaksanakan riset sampai saat ini. Dan kebetulan belum menghasilkan suatu hasil yang memuaskan. Ya, nanti ada bagaimana cara untuk memberikan respon. Karena apa? Yaitu tadi bahwa sel kanker ini memiliki kemampuan seperti ninja. Kalau kita mau ninja, dia bisa menyamar bahwa seolah-olah sel yang kanker tersebut adalah suatu sel yang sehat. Maka sistem imun tubuh tidak bisa membacanya atau dianggapnya karena sehat ya tidak perlu ditangani seperti itu. Sifat umumnya di sini bahwa dia pertumbuhannya akan sangat berlebihan, ya. Umumnya awalnya berbentuk tumor. Kenapa kok sangat berlebihan? Karena replikasinya sangat tidak terkendali dibandingkan dengan sel normal. Sel normal itu ada masa self destruction, apoptosis, ada istilahnya batasan jumlah dan lain sebagainya yang diatur oleh mekanisme tubuh. Nah, kalau sel kanker ini tidak ada yang mengatur, dia akan bertumbuh terus. Makanya kalau saudara lihat ketika ada suatu kanker atau tumor, dia jika dibiarkan akan semakin membesar, dan lain sebagainya. Dan yang paling bahaya ketika sudah menginjak fase metastatis ya, bahwa sel kanker ini tidak serta-merta dengan metode invasif operasi ya. Tentu ya, ada di di wilayah Ngejar Mame ya. Terus diambil katakan Ngejar Mame yang terinfeksi kanker itu secara keseluruhan. Nah, sel kanker yang namanya sel, kalau ada satu atau ya satu saja yang masih ada di sana, dia akan bisa menginvasi ke organ target yang lainnya. Jadi akan memicu adanya replikasi kembali ya. Pertama, jika kondisi lifestyle-nya atau istilahnya pola hidupnya tidak terkontrol dan lain sebagainya, tidak berubah setelah operasi tersebut, maka akan muncul kembali, bisa muncul kembali. Kalau di payudara bisa muncul yang organ terdekatnya bisa di bagian paru-paru dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadikan penting nantinya saudara sebagai dokter hewan bahwa terapi di dalam kanker tidak serta-merta ketika saudara berhasil mengoperasi maka kanker sudah dianggap selesai. Tidak. Jadi harus ada terapi lanjutan. Berikutnya, gangguan diferensiasi dari sel dan jaringan sehingga mirip dengan jaringan mudika. Ya, maka dengan kemiripannya itu sistem pertahanan tubuh akan menganggapnya sel kanker itu ada sebagai sebuah sel yang normal. Bersifat invasif ya di jaringan sekitarnya dan dia akan membentuk struktur khusus kayak lapisan membran khusus gitu ya. Ketika dia sudah membentuk massa yang banyak untuk menghindari dari istilahnya sistem imun. Yang keempat, bersifat metastatik yang saya katakan tadi, dia menyebar ke tempat lain dan menyebabkan pertumbuhan baru. Bisa jadi saudara setelah operasi tidak ditangani dengan baik, ada muncul kanker semula di payudara, bisa kanker kolon, bisa kanker hepar, dan lain sebagainya. Terus memiliki hereditas bawaan, turunan sel kanker juga dapat menimbulkan kanker. Ini yang saya katakan tadi, tapi itu memang kemungkinannya ya, katakan ada indukan kanker terus menghasilkan anak, memang anak itu memiliki kemungkinan lebih besar untuk terjadinya kanker. Tapi sebenarnya setiap individu atau setiap hewan itu memiliki kemungkinan juga terjadinya sel kanker, tergantung dari kejadiannya. Maksudnya adalah rumusnya seperti ini. Kalau di genetika, saudara masih ingat ada rumus untuk penentuan fenotip ya, genotip plus lingkungan. Genotip ini perwakilan gen, lingkungan ini perwakilan dari lifestyle pemeliharaan pakan dan lain sebagainya.
Jadi kalau di genetik itu walaupun dia punya genetik yang bagus, tapi kalau pemeliharaannya nggak optimal, maka sifat yang dinampakkan atau fenotip itu tidak akan memberikan sifat yang bagus atau yang optimal. Sama, ketika kanker, dia memiliki genetik kanker, tapi lingkungannya itu dia memposisikan diri lifestyle-nya bagus, pola tidurnya bagus, pemeliharaannya bagus, dan lain sebagainya, maka untuk sifat muncul adanya kanker itu bisa ditekan. Ya, jadi penekanannya itu kita tidak bisa merubah genetik kita. Jadi yang kita rubah adalah pola hidup kita, ya, cara hidup kita, konsumsi makanan kita, dan pola istirahat kita. Itu yang penting dirubah ketika nanti saudara bisa mengedukasikannya kepada klien ataupun kepada istilahnya orang yang datang ke saudara dengan pasien kanker, ya. Oke, yang keenam, terjadi pergeseran metabolisme ke arah pembentukan makromolekul nukleosida dan asam amino serta peningkatan katabolisme karbohidrat untuk energi dan nanti akan menyebabkan gejala klinis berupa kekurusan. Karena kanker ini untuk memproduksi sel yang pembelahnya lebih banyak, maka energi yang dibutuhkan pun semakin banyak. Ya, pemecahan-pemecahan karbohidrat ini banyak dilaksanakan, ya. Kadang makannya banyak ataupun dia kalau tidak makan, maka akan terjadi pemecahan dari glikogen. Nah, glikogen ini kan cadangan karbohidrat yang ada pada otot dan otak, ya, setelah hepar, sedikit pada hepar. Nah, itu akan dipecah, maka akan terjadi yang namanya gejala klinis kekurusan. Ini salah satu contoh dari penyakit kanker. Baik, saya lanjutkan. Penyebabnya ada beberapa faktor. Nah, ini yang saya katakan, ya, bahwa tidak serta-merta ini bisa disebabkan oleh infeksi ataupun adanya agen infeksiusnya, contoh virus, ya, yang di sana. Tapi bisa juga disebabkan oleh radiasi, fisika dan radiasi. Bahwa fisika dan radiasi ini akan menyebabkan terjadinya mutasi dari molekul asam deoksinunukleat atau DNA, ya. Dia akan bermutasi sehingga sel yang bermutasi tadi akan proliferasinya atau pembelahnya sangat cepat dan kehilangan daya aturnya atau self destruction atau apoptosisnya. Dia akan membelah terus sampai membentuk massa. Nah, ini perubahan ini yang sifatnya adalah irreversible. Irreversible berarti tidak bisa dibenahi atau dia akan membelah terus dan tetap hidup. Nah, maka terjadilah permulaan karsinogenesis atau pembentukan dari sel kanker. Nah, apakah ini terjadi? Ini terjadi. Nah, saudara bisa nanti riset di beberapa literatur, ya, bahwa ada kejadian-kejadian akibat adanya radiasi yang memicu munculnya kanker. Contoh, ya, Hiroshima Nagasaki karena adanya bom nuklir dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya pada kasus kejadian orang-orang yang bekerja di foto X-ray. Nah, foto X-ray itu kan ada ini, ya, lapisannya, ya. Lapisannya itu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya radiasi dari sinar X-ray. Jadi kalau sel kena sinar X-ray itu terjadi ionisasi, perubahan dari ionnya, sehingga memicu adanya perubahan dari DNA juga. Nah, kalau sehari 2 hari kena itu enggak apa-apa. Kalau kalian foto, ya, katakan foto ronsen 1 kali, enggak apa-apa. Tapi kalau kalian jadi petugasnya, itu resikonya besar untuk terjadinya mutasi dari genetik yang akan memicu adanya kanker. Yang kedua, pada lokasi-lokasi yang tercemar oleh wilayah tambang dan lain sebagainya. Banyak. Jadi kalau di Sidoarjo dulu pernah ada kasus kejadian, ya, satu SMA 2 Sidoarjo dulu itu, di sana diteliti kok banyak terjadi guru, di ruang guru itu kok banyak terjadi guru-guru yang mengalami kanker. Ternyata setelah dari ITS didatangkan tim ahli, wilayah itu memiliki nilai radiasi yang tinggi.
Jadi ada wilayah tersebut adalah ini ya, ada tambang ya, di bawahnya ada mineral di bawahnya yang mampu mengeluarkan radiasi. Sehingga sekolahnya pun dipindah karena hal tersebut ya. Berikutnya yang kedua adalah virus. Nah, virus ini macam-macam ya. Salah satu yang paling tren saat ini adalah hepatoma yang disebabkan oleh virus hepatitis B, C, dan lain sebagainya. Terus kanker serviks yang disebutkan oleh HPV, Human Papilloma Virus. Nah, itu juga bisa menyebabkan dari suatu agen infeksius bisa menyebabkan munculnya kanker. Baik, saya lanjutkan kembali. Yang ketiga, yaitu senyawa-senyawa karsinogenik. Nah, ini banyak ini di pengawet-pengawet makanan dan lain sebagainya, ya, ataupun di beberapa makanan yang tercemar atau sengaja ditambahkan, atau makanan-makanan yang dia mengalami rekayasa genetik, ya macam-macam rekayasa genetik. Jadi, semisal saya lihat di beberapa literatur itu ada beberapa jagung yang semula warnanya hijau jadi berwarna macam-macam. Ada yang dulunya ada bijinya terus disinar jadi tidak ada bijinya dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menyebabkan ini munculnya atau menginduksi adanya karsinogenik. Nah, untuk yang biasa digunakan di laboratorium ya, untuk memicu sel tumor, memang ini diperjualbelikan tapi tidak bebas dan mahal ya, dan mahal. Namanya adalah DMPA ya, dimethyl-benz alpha atrans. Nah, ini adalah senyawa yang bisa digunakan untuk menginduksi munculnya kanker dalam waktu singkat. Dan DMPA ini bahaya dalam penggunaannya ya, jadi harus benar-benar legi artis. Jadi karena DMPA ini pernah saya ya dulu waktu penelitian DMPA, penggunaan DMPA, mahasiswa mencampurnya tanpa menggunakan glove, Nah, untung saya tahu ya, terus langsung saya peringatkan, Dek, kalau menggunakan senyawa DMPA hati-hati, jangan sembrono ya. Jangan menggunakan glove, masker, dan lain sebagainya. Karena apa? Senyawa ini ketika menempel ke kulit itu bisa menyerap, ya, bisa masuk, bisa penetrasi ke dalam sel-sel darah. Maka untuk penggunaannya pun harus hati-hati. Yang berikutnya, senyawa DMPA ini akan bisa memunculkan senyawa karsinogenik didukung dengan pemberian hormon. Waktu itu hormon yang kita berikan kalau namanya kelenjar mam ya pada betina itu kita berikan estrogen untuk menginduksi munculnya dari kanker payudara. Dan cepat itu biasanya 14 hari, 21 hari sudah muncul gejala makros yang bisa saudara tentang adanya kanker. Nah, ini atau saudara bisa menggunakan dietil stilbestrol ya, digunakan untuk menggemukkan hewan ternak. Nah, ini penggunaan hormon untuk penggemukan juga sama ya, tidak disarankan ya atau dilarang bahkan. Karena apa? Nanti akan menyebabkan suatu residu, dan residu di sini akan bisa kita konsumsi kan. Kalau kita makan sate ya mungkin dengan panas-panas tertentu dietil stilbestrolnya masih belum rusak. Ya kita makanlah 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya, residunya numpuk, akhirnya sesuai dengan kemampuannya untuk menimbulkan pengaruh munculnya kanker, muncullah kejadian kanker. Nah, ini bisa menyebabkan kanker rahim, payudara, dan alat reproduksi lainnya. Nah, apa yang menjadikan sel kanker ini kok bahaya? Kan sebetulnya itu sel normal yang mutasi dan lain sebagainya. Kenapa kok itu bahaya? Pertama, dia menyebabkan desakan akibat pertumbuhan tumor, penghancuran jaringan tempat tumor bermetastatis. Nah, kalau saudara, semisal ya, ada kanker di wilayah paru-paru, dia mendesak saluran pernafasan saudara, saudara kan muncul sering asma, batuk-batuk, dan lain sebagainya. Kalau reproduksi terdesak, ya mungkin sulitan untuk menghasilkan anak dan lain sebagainya. Kalau di fungsi lain, contohnya ada di payudara ya dan lain sebagainya,
maka akan menyebabkan nyeri dan lain sebagainya. Nah, di samping itu dia juga menyebabkan gangguan sistemik lain sebagai akibat sekunder dari pertumbuhan sel kanker. Apa gangguan sistemik lain? Ya tadi peningkatan dari katabolisme karbohidrat. Jadi kalau katabolisme karbohidratnya meningkat, maka saudara akan membutuhkan energi yang banyak ya, bahkan tidak mencukupi untuk diet normal, maka akan terjadi kekurusan. Nah, kurus. Nah, setelah makin kurus, maka metabolisme basal tidak tercukupi, maka akan terjadi kegagalan fungsi organ yang lainnya. Nah, ini yang bahaya ya. Maka sel kanker ini perlu ditangani. Dan metodenya bagaimana untuk suatu pengobatan kanker? Saat ini memang lebih banyak diarahkan kepada pembedahan secara invasif ya. Dan terbuka apabila ada kategorinya biasanya kalau diameternya sudah sekian atau fasenya sudah ke fase metastatis atau apa dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya adalah mengeluarkan sel secara radikal. Memang secara radikal ya. Jadi karena ada suatu masa terindikasi bisa dengan cara apa indikasinya? X-ray ya, terus PCR dan lain sebagainya. Atau kalau leukemia biasanya dengan ini apa atau kanker kelenjar benih biasanya menggunakan ini apa MRT MRTI ya atau beberapa alat uji yang lainnya. Kadang sekarang ada beberapa yang menggunakan rapid test juga. Nah, setelah terjadi metastatis, dibutuhkan pendekatan sistemik dengan kemoterapi. Nah, kemoterapi ini, kemo itu adalah senyawa kimia. Terapi itu adalah pengobatan. Maka saudara, pengobatan dengan menggunakan senyawa kimia. Nah, kemoterapi ini tidak bisa serta-merta saudara laksanakan tanpa melihat kondisi pasien. Pertama, karena kemoterapi itu adalah dia tidak spesifik. Dia menyerang pada sel-sel yang pertumbuhannya cepat. Ya, pertumbuhannya cepat. Sedangkan ada sel-sel normal itu yang memiliki pertumbuhan cepat. Salah satu contohnya apa? Sel eritrosit, ya, sel kulit, sel saluran pencernaan, ya, epitel pencernaan, terus sel rambut dan lain sebagainya. Maka ketika saudara memberikan terapi, ya harus melihat yaitu gambaran apakah terjadi anemia nantinya, apakah terjadi kalau rontok, rambut rontok, kulit kusam, terus tampak kurus dan lain sebagainya, itu biasanya kurang begitu diperhatikan. Tapi yang lebih dilihat adalah anemia, karena kita ketahui bersama eritrosit memiliki fungsi untuk distribusi makanan, oksigen, karbon dioksida dan lain sebagainya. Oke. Nah, obat-obat ini dinamakan dengan obat kemoterapi ini sebagai anti kanker. Nah, toksisitasnya ini selektif ya, harusnya itu selektif. Harusnya, saya nyebutnya adalah harusnya. Maka yang dimaksud selektif adalah ya harusnya menyerang hanya pada sel kanker, tidak menyerang kepada sel lain atau sel yang normal. Terus tanpa merusak sel jaringan normal. Nah, ini yang masih belum bisa ya sampai saat ini selektif khusus lebih besar efek ya hampir 50-50 ya. 50-50 berarti ya 50% memang untuk ini penyembuhan dari sel kankernya, 50% efek samping yang ditimbulkan. Nah, pada umumnya anti kanker ini akan menekan pertumbuhan sel yang menimbulkan toksisitas karena menghambat pembelahan sel normal ya, kayak rambut, sel eritrosit, epitel pencernaan dan lain sebagainya, sumsum tulang, terus germinativum, terus sel cerna, folikel rambut dan limfosit. Nah, ini yang perlu dikontrol, limfosit, eritrosit, sama sumsum tulang. Nah, itu penting. Jadi, kemoterapi itu bisa terlaksana ketika kondisi pasien dalam kondisi fit ataupun dalam kondisi dikatakan sehat. Jadi, saudara cek dulu ya, cek dulu profil darahnya seperti apa. Oh, diketahui eritrosit oke, limfosit oke, baru dikemo. Mau dikemo berikutnya dicek lagi profil darahnya bagaimana. Oh, oke, maka boleh dilanjutkan. Kalau tidak atau kalau belum
Katakan setelah terapi pertama mau di terapi kedua kok dicek loh kok terjadi anemia, kok terjadi penurunan dari limfosit, ya maka kemoterapi untuk sementara dihentikan dulu, diberikan terapi untuk perbaikan eritrosit dan limfositnya. Apabila sudah kondisinya mendekati normal, maka bisa dilaksanakan terapi kembali. Oke. Nah, untuk itu dilakukan terapi kombinasi ya dengan obat herbal atau kemoterapi dengan obat pelindung susun tulang. Nah, ini yang saya katakan tadi, butuh kemampuan dari dokter untuk menganalisis apakah saya butuh menambahkan obat-obat penguat susun tulang, apakah saya bisa melanjutkan kemoterapinya, apa uji-uji yang harus saya laksanakan sebelum saya melaksanakan kemoterapi. Terus apa bisa menggunakan obat-obat herbal ya, kemungkinan obat herbal atau menggunakan terapi-terapi lain sebagainya, contohnya radioterapi dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa golongan anti kanker yang sekarang banyak digunakan ya. Ini salah satu contohnya golongan alkilator, yaitu dengan cara mengikat alkil dengan nukleoprotein. Karena apa nukleoprotein? Ya karena di dalam penggunaan obat ini itu adalah mengikat pada spesifik sel-sel yang DNA-nya mengalami kelainan. Nah, contohnya obat tersebut golongan alkilator, klorambusil, siklofosfamid, busufan, karmustin, dan lain sebagainya. Tentunya dengan dosis untuk kemoterapi. Jadi obat itu kadang satu memiliki fungsi yang berbeda ya. Contoh ya, kalau saudara parastamol. Nah, parastamol kalau dibawa katakan 200 mg pada manusia itu fungsinya adalah sebagai antipiretik. Tapi kalau saudara tingkatkan parastamol itu sampai 500 mg, maka fungsinya adalah sebagai analgesik. Ingat-ingat ya, fungsinya adalah sebagai analgesik. Jadi dengan peningkatan dari dosis ini akan menyebabkan efek yang berbeda. Berikutnya golongan antimetabolit ya, tentunya adalah untuk menghambat metabolisme dari sel kanker tersebut ya, untuk kehidupan sel kanker sehingga dengan dihambat harapannya sel tersebut akan mengalami kematian. Contohnya adalah fluorouracil, terus sitarabin sama methotrexate ya. Itu adalah golongan antimetabolit. Yang ketiga, ini adalah golongan hormon ya, untuk mengurangi kemungkinan perkembangan sel. Jadi sifatnya adalah menghambat untuk proliferasi atau pembelahan dari sel tersebut. Nah, contoh hormon yang digunakan itu adalah dietilestradiol, testosteron, propionat, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah antibiotik. Nah, antibiotik ini juga bisa digunakan, terutama antibiotik yang fungsinya adalah untuk menghambat produksi DNA. Ya, jadi ada kan bakterosid, bakterostatik, ada obat-obat antibiotik yang sifatnya menghambat pertumbuhan DNA, ada yang antibiotik fungsinya adalah merusak mekanisme membran dan lain sebagainya. Nah, yang dipakai untuk sebagai kemoterapi ini adalah antibiotik yang khusus dia menghambat replikasi dari DNA. Harapannya dengan DNA yang terganggu dari produksi sel kanker tersebut, maka sel tersebut akan mengalami kematian dan proliferasinya tidak dilanjutkan. Contohnya adalah atraksiklin, bleomycin, dan daptinomycin. Nah, ini contoh-contoh dari golongan antibiotik khusus untuk penghambatan DNA. Yang berikutnya ada alkaloid, ya alkaloid vinca. Alkaloid ini karena alkaloid ini biasanya didapatkan dari bahan-bahan alam ya. Bahan alam yang diisolasi ya, senyawa aktifnya selanjutnya dibentuk dalam bentuk garam sintetisnya ya, dan diberikan sebagai pengobatan kemoterapi. Nah, jadi masih sangat besar kemungkinan untuk saudara nantinya, kan ini semester 4, semester lanjut mengeksplor
senyawa-senyawa alam atau kearifan lokal yang ada di wilayah saudara masing-masing ya, yang ada hubungannya dengan kanker. Jadi mungkin kalau di daerah saudara dari nenek moyang dan lain sebagainya ada resep dalam bentuk obat herbal. Oh, kalau kanker itu kasih obat ini, caranya seperti ini. Nah, penjelasan ilmiahnya kan belum ada. Nah, untuk itu saudara bisa menjembatani dengan melaksanakan riset tersebut menggunakan bahan alam tentunya yang sudah diekstrak. Selanjutnya dicobakan pada sel kanker yang diinduksi dengan menggunakan DMPA tadi. Setelah itu diamati, benar nggak? Nah, kalau benar berarti ada penjelasan ilmiahnya yang bisa saudara publikasikan ya sebagai pendukung warisan dari nenek moyang. Nah, itu silakan nanti kalau ada yang fokus riset ke sana. Nah, alkaloid vinca ini dengan komponen protein mikrotubulus spindle mitotik memblokir polimerasinya sehingga sel terhenti dari metatase. Jadi proses pembulaan itu kan ada melibatkan mikrotubulus, spindle dan lain sebagainya. Itu cara kerja dari alkaloid vinca memblok hal tersebut sehingga polimerase tidak terjadi. Contohnya adalah vinblastin dan vincristin. Ini adalah contoh-contoh golongan dari alkaloid vinca. Nah, ini salah satu obat ya yang sudah dalam bentuk ininya ya, garam. Ini pemberiannya biasanya intravena masuk ke dalam infus ya. Nah, ini yang terapi menggunakan radioterapi ya, disinar atau diberikan terapi tertentu dengan panjang gelombang tertentu. Harapannya kalau yang selnya itu bisa terisolasi seperti ini, bukan di organ dalam, ini kan kelenjar mame ya, bisa nanti menyebabkan sel tersebut rusak akibat pemberian terapi menggunakan sinyal radioisotop. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa juga dilaksanakan ya untuk terapi-terapi kemoterapi tersebut, tambahkan ke cairan infus ya. Setelah itu dihitung untuk dosisnya per tetes dan lain sebagainya, terapinya berapa jam. Oke. Nah, efek non terapi yang dimunculkan dari obat anti kanker, bahwa anti kanker ini yang perlu saudara garis bawahi, dia indeks terapinya sempit. Jadi kalau obat punya indeks terapi sempit, maka semakin bahaya penggunaannya. Kenapa kok semakin bahaya? Karena kesalahan 0, sekian miligram dosis saja itu bisa masuk ke dalam level LD50. Nah, LD50 ya berarti 50 kemungkinan untuk hidup, 50% kemungkinan untuk meninggal ya, seperti itu. Nah, untuk itu penggunaan dari anti kanker ini tidak serta-merta saudara bisa penggunaannya umum. Katakan ya anjing tanpa harus ditimbang dan kalau pasiennya anjing jenisnya ini kasih obat ini sekian milia, itu tidak bisa. Obat-obat yang indeks terapinya sempit harus dipastikan betul. Pertama, berat badan dari hewan tersebut, jenisnya dan lain sebagainya. Maka kemampuan saudara untuk merubah dosis menggunakan tabel konversi itu diperlukan. Nah, ini pentingnya dokter nanti seperti itu. Jadi gimana saya punya anjing sekian obatnya ini ternyata untuk peruntukannya adalah untuk kuda katanya gitu. Gimana cara saya konversinya? Nah, saudara sudah saya ajari bagaimana untuk mengkonversi dari suatu hewan A ke hewan B. Hati-hati pada obat-obat yang indeks terapinya sempit. Karena indeks terapi sempit maka rentang antara minimal dengan maksimal itu sangat sedikit. Berkisar hanya perbedaan 0, sekian miligram. Maka terlalu lebih ya, atau melebihi batas maksimal, impactnya akan menyebabkan LD50. Saya lanjutkan. Semuanya dapat menyebabkan efek toksik berat sampai menyebabkan kematian. Nah, ini pentingnya saudara sebagai dokter hewan. Karena ada efek toksik, efek toksiknya harus diketahui. Apa sih efek toksiknya? Tadi penurunan dari jumlah eritrosit, limfosit, sumsum tulang, pencernaan, dan lain sebagainya. Nah, itu dilihat. Jadi kalau saudara tidak bisa berorientasi seperti ini, oh kalau kemoterapi itu seminggu 2 kali, katakan 2 kali.
harus dilaksanakan. Saudara tanpa melihat tadi cek profil darah, terus melihat pasien, anamnesa dan lain sebagainya. Ya pokoknya Senin sama Kamis. Nah, katakan seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan nanti toksisitasnya ini tidak terkontrol. Apa yang terjadi ketika kondisi hewan dalam drop ya, saudara berikan obat kemoterapi, ya maka akan menyebabkan ya tadi efek toksisitasnya ini lebih banyak muncul daripada efek terapinya. Maka ketika kondisi hewan drop itu jangan dilanjutkan untuk proses kemoterapi. Nah, itu bisa saudara hentikan dulu, saudara terapi dulu untuk perbaikannya agar nanti ketika proses pemberian kemoterapi berikutnya itu hewan pada kondisi yang sehat. Terus karena anti kanker umumnya bekerja pada sel yang aktif ya, maka efek sampingnya juga akan menyebabkan pada jaringan dengan proliferasi yang tinggi. Intinya dia kurang spesifik dari obat anti kanker itu. Dia akan bisa menyerang pada sistem hemopoietik. Hemopoietik itu apa ya? Tadi pembentukan dari eritrosit di sumsum tulang, terus pembentukan limfosit. Kalau di gastrointestinal, ya epitel gantус intestinalnya akan mengalami penurunan fungsi, bahkan nanti akan menyebabkan kerusakan. Impact-nya di gejala klinis, saudara bisa melihat adanya diare atau muntah. Nah, ini yang wajib saudara amati sebelum saudara melaksanakan kemoterapi lanjutan. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ini contohnya timbulnya leukopenia ya, penurunan kadar leukosit, terus trombositopenia, penia ini kekurangan ya, turunnya kadar trombosit, terus anemia, turunnya kadar eritrosit, merupakan petunjuk untuk mendirikan terapi padahal terapi yang sistem hemopoietiknya yang normal. Jadi ketika dicek sebelum adanya pelaksanaan kemoterapi, ketika gambaran dari hemopoietik yang tidak normal, maka hentikan kemoterapinya. Jangan dilanjutkan. Caranya gimana? Ya saudara berikan terapi multivitamin sampai hemopoietiknya profilnya normal. Kalau hemopoietiknya profilnya normal, baru saudara berikan kemoterapi. Ya, itu penting di sana. SOP itu penting. Oke, gangguan saluran cerna bisa berupa anoreksia, dia nafsu makannya kurang ya, mual, muntah, diare pada hampir semua obat anti kanker. Untuk itu ya saudara harus bisa mengamati juga. Makanya gimana, nggak mau makan sama sekali sudah berapa hari, 3 hari ya, jangan dipaksakan untuk kemoterapi. Obati itu dulu. Oke, saya lanjutkan lagi. Sebentar. Baik, saya lanjutkan. Ini beberapa obat yang terdapat dalam daftar obat Indonesia ya, atau obat hewan. Pertama adalah klorambusil, merupakan muster nitrogen atau dari golongan alkilator tadi, yang dia memiliki kerja paling lambat dan paling tidak toksik. Lambat dan tidak toksik. Maka kalau pada kondisi ini obat-obat klorambusil bisa dipilih sebagai terapi kemoterapi pada kondisi pasien yang mengalami kanker fase awal. Ya, terutama untuk pengobatan leukemia, kanker darah ya, limfositik kronis, kanker darah ini maksudnya seperti ini. Jadi sel dari sel darah putih dia mengalami peningkatan sensitivitas dari fungsinya. Bahwa ada sebenarnya sinyal-sinyal kimia yang dia akan baru direspon dengan pergerakan ya, namanya kemotaksis tadi, untuk
istilahnya menangkap atau fagosum dari sel tertentu yang mengalami nekrosis, mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Nah, itu tergerak karena adanya signaling kimia. Tapi kalau pada kasus kejadian leukemia, sensitivitasnya meningkat. Signaling kimia belum keluar, ada sel dekatnya disikat terus seperti itu. Sel darah, apakah itu eritrosit, ataukah itu sel yang lain, sel normal. Dia tidak peduli dengan signaling kimianya, instruksinya kabur. Nah, sehingga semua sel sehat pun diserang. Terus limfositik kronis. Nah, peningkatan kadar limfosit ya. Kalau penia itu berkurang, kalau sitik itu yang meningkat secara kronis, bertahap tapi lama. Ini biasanya macam-macam penyebabnya dari limfositik kronis ini. Bisa disebabkan oleh adanya keradangan yang lama, atau kalau saudara biasanya ini TBC dan lain sebagainya, itu limfositnya akan sangat meningkat ya, bisa memicu adanya kanker juga. Di samping itu impaksio itu gigi yang tumbuh menyamping. Nah, gigi yang tumbuh menyamping itu juga akan menyebabkan keradangan. Kadang pada fase awal dia dianggapnya tidak sakit sehingga saya normal, nggak ada luka dan lain sebagainya. Tapi kalau waktu dia mati dengan X-ray ya, X-ray panoramik biasanya langsung pada giginya ini ya, baru kelihatan oh terjadi infeksi. Nah, itu akan tergambar dari jumlah leukosit yang meningkat. Biasanya kalau dokter-dokter yang sudah profesional itu bisa menentukan, oh kalau leukosit yang meningkat sekian sampai sekian, keradangannya dari wilayah daerah A, katakan dari wilayah perut sampai ke atas. Kalau sampai sekian dari perut ke bawah, itu ada jam terbang tersendiri untuk penentuan itu. Nah, terus depresi sum tulang pada pemakaian jangka panjang ya, maka kalau sum tulang ditekan, maka produksi eritrosit pun akan terganggu. Maka terjadilah leukopenia, trombositopenia, bahkan anemia. Nah, obat ini bisa diberikan secara peroral ya, dalam bentuk tablet, sediaannya adalah 2 mg. Jadi kalau kamu kelebihan 0, sekian tadi, ya apa efek toksisnya akan semakin ditingkatkan. Berikutnya siklofosfamid tadi, sediaan bentuk kristal ada yang 100 mg, 200, 500, dan 1200 mg. Nah, untuk suntikan dan tablet, kalau tabletnya ada yang 25 mg dan 50 mg. Ada busulfan, sitrabatin, ini golongan alkaloid ya, vincristin, bleomycin. Tadi ada yang alkilator, antimetabolit, ada yang golongan alkaloid vinca, dan golongan antibiotik, dan derivat metilhidrasil. Nah, sel kanker itu bisa dideteksi jika kira-kira 109 sel. Atau saudara bisa mendeteksinya secara awal dengan cara X-ray ya, X-ray atau MRI. Nah, itu baru akan terlihat biasanya diawali dengan munculnya gejala klinis. Kalau tidak ada gejala klinis ya biasanya ya tidak ada masalah ya, maka tidak akan terjadi pemeriksaan. Kalau muncul gejala klinis loh, hewan kok kayak gini dan lain sebagainya, barulah dibawa ke dokter dan baru ketahuan setelah dilaksanakan uji tadi. Nah, yang jumlah yang dapat dibasmi itu adalah sekitar 99,9%, yang tersisa adalah 100,6 sel. Nah, dari sisa yang walaupun sedikit, katakan 3 sel dan lain sebagainya, maka itu bisa menjadi pemicu lanjutan metastatis. Untuk itu harus perlu dikendalikan. Kendaliannya bagaimana ya tadi? Saudara bisa memberikan kemoterapi lanjutan, terus diet yang diatur, terus sama pola hidup yang diarahkan ya seperti itu. Jadi tidak serta-merta kalau kamu setelah operasi hewan, setelah operasi kanker, terus kasih makan apa biasanya? Kasih makan ini terus seperti itu dan lain sebagainya. Tetap tidak ada perubahan ya, Mak. Maka akan terjadi kemunculan kanker itu kembali. Nah, adanya hubungan dosis respon yang jelas ini yang teramati nantinya, saudara harus bisa mengamati. Karena di dalam obat itu tidak serta-merta satu dosis, single dose. Jadi kadang di dalam obat kalau saudara lihat di farmakope itu ada dosis minimal, ada dosis maksimal.
Dosis minimal itu adalah dosis minimal ya, itu dosis yang bisa menyebabkan apa ya, efek terapi dari pemberian obat tersebut dari jumlah yang paling kecil. Itu dosis minimal. Kalau dosis maksimal ya sama, memberikan efek terapi dengan jumlah yang paling maksimal sebelum melebihi dari LD50. Oke. Berikutnya diperlukan jadwal pengobatan yang tepat ya, rutin. Terus kemoterapi harus dimulai sedini mungkin. Ini akan lebih, kita akan lebih bisa memilih kalau kita mengetahui kankernya pada fase-fase awal. Nah, kita akan memilih obat yang kerjanya lambat, efek toksiknya rendah. Itu yang kita pilih. Tapi kalau kita mengetahuinya sudah tahap-tahapan yang stadium, katakan stadium 2, stadium 3, ya maka obatnya ya nggak bisa yang efek lambat, efeknya yang harus cepat, ataupun tindakan operatif. Berikutnya, kemoterapi harus tertuju pada sel kanker tanpa menyebabkan gangguan menetap pada jaringan normal. Ini sulit dan belum bisa dilaksanakan. Monggo nanti kalau saudara punya poin tersendiri, oh harusnya itu pengobatan kanker seperti ini, harusnya gini-gini ya. Maka itu bisa saudara jadikan ide awal untuk direalisasikan pada proses skripsi saudara. Barangkali bisa menemukan cara pengobatan baru ya. Ini penting. Saya lanjutkan lagi. Nah, kemo ini harus teruju pada sel kanker tanpa menyebabkan gangguan menetap pada jaringan normal itu tadi. Sifat pertumbuhan tumor ganas harus menjadi pertimbangan. Mula-mula eksponensial kemudian bersifat lambat. Beberapa sitostatik dari hormon memberikan efek selektif relatif dengan sel dengan tipe histologi tertentu. Terus terapi kombinasi mendapatkan sinergisme, berarti bergerak dengan tujuan yang sama ya, tanpa menambahkan toksisitas. Jangan sampai dengan interaksi antara pemberian obat tadi menimbulkan toksisitas yang meningkat, tapi efek terapinya tetap. Itu yang tidak diinginkan. Terus masing-masing obat harus punya mekanisme kerja yang berbeda agar tidak terjadi interaksi obat yang menghasilkan peningkatan toksisitas. Terus efek toksik masing-masing obat harus berbeda ya. Contoh ya, satu untuk fungsinya, kalau efek sampingnya bukan fungsi ya, efek sampingnya itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan ya, satunya ya jangan sama, nanti akan menambah potensial untuk kerusakan yang lebih parah. Maka satunya menyebabkan penurunan dari apa istilahnya produksi eritrosit, yang tidak signifikan. Nah itu boleh saudara pakai kombinasi antara kedua obat tersebut. Nah, makanya cenderung orang-orang memilih alternatif daripada memilih kemoterapi. Karena kemoterapi ini ya tadi efek toksisitasnya yang lebih tinggi. Kalau efek alternatif ini ya memang efek toksiknya belum begitu ini ya, belum begitu tinggi laporannya. Tapi untuk standar standar dosisnya ini yang masih dipertanyakan. Itu yang perlu didukung dengan riset-riset lanjutan selanjutnya. Nah, adakah obat-obat herbal? Nah, ini salah satunya saya melihat dari perkembangan. Sebenarnya obat ini sudah sangat lama ya. Obat herbal anti kanker ini, benalu teh, Loranthus parasiticus ya. Itu lama, ada yang menggunakan benalu kelor dan benalu yang lain. Ada yang seperti itu ya. Karena kandungan avicularin atau flavonoid. Jadi kita kalau ngomong flavonoid, sebenarnya semua senyawa bahan alam tumbuhan itu ada kandungan flavonoidnya. Tapi flavonoid itu bukan hanya satu. Flavonoid itu jenisnya ribuan, banyak, sangat banyak. Nah, contoh kalau di benalu teh itu namanya flavonoidnya itu adalah avicularin. Kalau di secang itu namanya adalah brazilin dan lain sebagainya. Di senyawa-senyawa alam yang lain itu memiliki nama spesifik. Apakah strukturnya sama, flavonoid? Struktur umumnya sama, tapi ada struktur khusus yang membedakannya untuk karakteristik dari flavonoid yang diisolasi dari suatu bahan alam tertentu. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan sebagai obat-obat anti kanker.
Nah, ekstrak dari benang lutein telah dibuktikan mampu menghambat perbanyakan dan penyebaran sel kanker. Ia juga memiliki efek menenangkan serta meluruhkan air seni. Jadi kalau saudara memilih alternatif ya bisa salah satunya adalah dengan benang lutein, ekstraknya ya. Ekstraknya atau biasanya orang-orang simplicianya. Kenapa saya menyatakan itu simplicia? Karena dari benang lutein itu dikeringkan, setelah dikeringkan dia akan diseduh dengan air ya, katakan 3 gelas jadi 1 gelas. Nah, setelah itu baru diminum. Ada yang langsung diseduh sekian gram, diseduh dengan air sekian mili, terus langsung diminum. Nah, seperti itu. Terus dia berperan dengan inhibitor bagi enzim DNA topoisomerase ya. Karena enzim tersebut sebagai pengontrol topologi DNA dengan adanya inhibitor dengan dihambat enzim tersebut maka akan menyebabkan kerusakan DNA sel kanker. Nah, selanjutnya ini akan berpengaruh dalam sel khusus. Proses replikasinya akan dihambat akibat penghambatan dari enzim topoisomerase tadi, maka akan memunculkan harapannya sel kematian dari kanker tersebut. Oke, berikutnya ada temu putih ya, Curcuma sidoaria. Saya baca di beberapa literatur juga ada kunyit hitam, kunyit tapi hitam, warnanya hitam. Nah, itu masih jadi riset juga, masih bahan baru yang belum jadikan riset kunyit hitam. Itu bisa saudara eksplor untuk kandungannya terhadap senyawa kanker, diabetes, dan lain sebagainya. Nah, kunyit putih ini juga diketahui dia sebagai penyembuhan kanker ya, karena ada senyawa etil metoxisinamat ya, curcuminoid dan flavonoid juga ada di sana, demostricurcumin yang bisa diekstrak menggunakan etanol. Ya, etanolnya sekian persen bisa mengekstraksi senyawa-senyawa tersebut. Nah, itu untuk setidaknya benar nggak senyawa ini ada di sana atau tidak. Pertama, kalau jawabannya ada dan tidak, itu cukup saudara laksanakan uji namanya fitokimia, uji fitokimia. Kalau saudara menjawabnya berapa jumlah senyawa tersebut, saudara katakan mau mencari senyawa flavonoid, maka saudara bisa melaksanakan uji total flavonoid. Nah, itu bisa dalam ekstrak ini sekian ekstrak itu dapatkan flavonoid sekian. Nah, jumlah, menyebut jumlah, bukan ada dan tidak. Terus mengandung ribosum inacting protein RIP ya, yang fungsinya adalah untuk menonaktifkan perkembangan sel kanker dan menghambat pertumbuhan dari sel kanker tersebut. Nah, ini Tang dan Ensberg dia melaporkan bahwa Curcuma sidoaria yang mengandung kurkumin ya, dia bekerja menghambat sel kanker dengan mekanisme uridin kepada sel HeLa ya. Jika sel HeLa ini adalah sel kanker, menghambat penyatuan uridin kepada RNA dan menghambat penyatuan leusin kepada protein pada proses sintesa protein. Sehingga kalau proteinnya dihambat, RNA dihambat, penggabungan uridin untuk pembelahan pada sel dihambat, maka replikasi tidak terjadi dan diharapkan munculnya kematian dari sel kanker tersebut. Berikutnya ada yang ketiga, senyawa herbal ya, daun tapak dara atau Catharanthus roseus atau Vinca rosea. Nah, ini mengandung 60 macam alkaloida ya, yang sangat terkenal yaitu vincristin dan vinblastine. Jadi kalau saudara tanya obat vincristin dan vinblastine itu dari mana? Dari daun tapak dara yang diisolasi ya, senyawa itu terus dibentuk dalam senyawa garamnya sehingga bisa disintesa secara sintetis oleh pabrikan. Jadi gini, ketika suatu senyawa alam itu bisa saudara manfaatkan bahan alamnya jika mencukupi. Pertama, kadang ada khasiat-khasiat obat alam itu senyawa alamnya itu sulit untuk ditemukan. Contoh di puncak gunung atau ini termasuk ke dalam appendix 1, tanaman ini dan lain sebagainya. Sehingga solusinya bagaimana? Pengobatan biar tetap terjadi, sintesa senyawa aktifnya itu dilihat ya,
dilihat komputerisasi, dilihat ditiru senyawanya dalam bentuk garamnya dan diproduksi secara massal. Harapannya senyawa yang digunakan spesifik tidak bercampur dengan senyawa yang lain, zat anti nutrisi bahkan dan lain sebagainya, dan mudah didapatkan tanpa harus merusak ekosistem yang ada di alam. Nah, itu alasan kenapa kok harus dibuat dalam bentuk garam atau sintetisnya. Nah, ini mekanisme tapak darah, dia menghambat polimerasi ya, pembelahan mikrotubuli mitotik ya, dan mitosis pada fase metafase dari sel yang akhirnya akan menyebabkan mencegah terjadinya polimerasi dari sel kanker ya. Nah, ini sebagai ini rangkuman tabel obat anti kanker, ada alkilator, ada antimetabolit, contohnya apa saja nanti dihafal ya. Antibiotik, ada hormon, juga bisa menggunakan selain obat-obatan yaitu pakai isotop radioaktif, pakai fosfor, iodin. Nah, ini yang dokter terawang yaitu dengan mekanisme tertentu pada titik akupuntur diberikan sinyalir radioaktif dan lain sebagainya untuk menangani kanker, tentunya untuk menghambat pertumbuhan dan mematikan sel kanker tersebut. Lain-lainnya bisa pakai substitusi urea, pakai derivat metildrasin sama sejenis alkilator. Nah, yang terbaru saat ini untuk pengobatan dari sel kanker ini adalah dengan vaksinasi mRNA. Jadi vaksinasi mRNA ini dia memvaksinasi sel kanker, katakan sel HeLa ya. mRNA sel HeLa ini diisolasi, selanjutnya dibuat dalam bentuk vaksin dan diterapikan. Tujuannya adalah agar sistem imun itu mengenali bahwa sel HeLa itu adalah sel yang kanker atau sel yang rusak sehingga perlu dimusnahkan. Nah, ada yang terapi pakai itu ya. Ini juga mulai dikembangkan saat ini. Terus berikutnya ada CAR T sel terapi ya, mendesain ulang sel imun tubuh untuk bisa menyerang sel kanker, termasuk mRNA tadi, vaksin mRNA, atau sel imun tubuh diinduksi dengan senyawa-senyawa tertentu sehingga memunculkan antibodi spesifik terhadap senyawa tersebut. Nah, senyawa itu yang banyak terdapat pada sel kanker, sehingga akan bisa menyebabkan penghambatan proliferasi bahkan membunuh sel kanker tersebut. Berikutnya ada yang oncolytic viroterapi ya. Dia akan memodifikasi virus untuk dijadikan senjata pembunuh kanker. Jadi virus tertentu diciptakan untuk membunuh sel spesifik, contohnya sel HeLa ataupun sel WDR kolon dan lain sebagainya. Nah, ini perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan. Ada juga beberapa pengembangan lagi yang sempat saya baca yaitu pakai stem cell ya, stem cell. Jadi sel yang rusak itu diperbaiki dengan cara diinduksi stem cell sel basal, sel normal, sehingga harapannya sel yang bermutasi tadi kembali pada kondisi homeostatis atau kondisi normalnya. Ya, itu perkembangan yang bisa diberikan saat ini yang lagi dikembangkan dan lain sebagainya. Baik, saya rasa untuk perkuliahan hari ini cukup. Barangkali ada pertanyaan, monggo, saya persilakan. Baik, ada pertanyaan? Oke ya, tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, jadi seperti ini akan menjadi sebuah permasalahan yang turun-temurun ya, turun-temurun yang nantinya kita sebagai seorang dokter hewan harus menghadapi hal tersebut ya, terutama masalah kanker. Nah, tolong nanti di dalam penyampaian dari seorang dokter itu tidak hanya berkutat pada terapi ya, berkutat pada terapi, tetapi saudara harus mampu memberikan edukasi juga. Contoh edukasi yang bisa saudara berikan, pertama ketika suatu hewan tersebut akan dijadikan induk dan ada riwayat kanker, tolong hewan tersebut untuk tidak dilanjutkan proses reproduksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam penentuan kanker itu adalah perubahan ataupun ketidaktepatan dalam pemeliharaan.
maka edukasi klien bagaimana pemeliharaan yang baik dan benar untuk mencegah terjadinya kanker itu secara berulang. Atau agar kanker tersebut tidak menyebabkan hewan yang lain mengalaminya. Terus yang ketiga, sebenarnya ada potensi yang menarik bahwa kita ketahui reptil itu jarang terjadi kanker. Jarang sekali, tidak ada laporan reptil mengalami kanker dan lain sebagainya. Reptil amfibi itu tidak ada kanker. Nah, monggo silakan barangkali nanti saudara punya keinginan untuk meriset senyawa apa yang mungkin ada di reptil tapi tidak ada di mamalia, itu yang bisa kita berikan untuk terapi pengobatan dari kanker. Baik, saya rasa cukup ya, itu untuk materi anti kanker. Tolong dibaca lagi, karena sebentar lagi saudara akan mengalami UAS ya. Paling tidak saudara bisa menabung ya. Tiap kuliah membaca, harapannya nanti ketika waktu UAS belajarnya tidak terlalu banyak. Saya akhiri, semoga memberikan manfaat ya. Dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum.